Om Swastiastu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi. Dalam video ini saya akan mencoba berbagi tentang makna dari sebuah banten, yaitu sebuah sarana upacara yang sering dijadikan alat untuk dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widi ketika kita masyarakat Bali sedang melakukan upacara keagamaan. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, tentang makna dari sebuah banten yang ingin saya sampaikan itu tidak bersumber tidak bersumber dari lontar atau kitab-kitab atau buku-buku apalah gitu ya. Nah, melainkan nanti apa yang saya sampaikan tentang pemaknaan dari sebuah banten itu terlontar bukan dari lontar, tapi terlontar dari pemikiran saya. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kita ketahui pohon lontar atau pohon lontara itu nama lainnya ental, di Bali disebut dengan ental menunjukkan mental. Dalam hal ini saya tidak pakai sumber dari lontar, saya juga bukan tamatan sarjana agama, melainkan saya ental itu hanya bermodalkan mental aja ya. Mencoba hanya mengandalkan mental, dan juga ada alasan tersendiri saya mengandalkan mental, mengingat saya pernah menjalani kehidupan sesuai dengan kepanjangan kata lontar, yaitu lontang lantung agar pintar. Saya pernah lontang lantung berkelana, jalan kaki dari dari Ketapang di Jawa menuju Pasuruan, itu kira-kira 2 minggu. Dan di Bali kalau di Klungkung dari Klungkung tembus ke ke Tirtoganggo di Karangasem, itu 1 minggu saya jalan kaki, tidur di jalanan. Nah, dari sana mungkin dari pikiran saya itu terlontar ide-ide tentang wawasan, sehingga saya bisa memaknai sesuai dengan pemikiran saya berlandaskan mental aja. Nah, para pemirsa sekalian, kita ketahui banten itu sebuah sarana upacara terdiri dari berbagai jenis canang namanya. Canang itu adalah berbagai bentuk sarana upacara. Dan ini canang itu sebelum terbentuk sedemikian rupa disusun. Nah, ketika menyusun canang menjadi canang apa, berbagai jenis canang itu disebut dengan metanding itu metanding namanya. Dan bahan utama kita ketahui untuk membuat canang adalah dari busung, kemudian dijahit dengan dirangkai dengan semat. Masa lalu sih pakai semat. Nah, semenjak adanya kemajuan dunia dan teknologi, kadang-kadang ada pakai kacip, cepret gitu. Nah, ini dari nama canang, banten, metanding, busung, itu kok kalau saya rangkai dari segi kata-kata itu bagus ya, memiliki pesan-pesan tersendiri ya. Nah, itu kata canang menunjukkan ngerencanang metanding ya. Artinya kalau kita merencanakan ingin ikut bertanding untuk mencari kerjaan di atas nanti ya, ini terutama bagi siswa yang bersekolah nanti setelah tamat ingin ikut pertandingan pada saat ujian CPNS atau lain sebagainya, itu penting sekiranya ada mengikuti pesan dari kata banten. Banten itu mebakti antengin, artinya itulah menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, dirajinin. Nah, kita ketahui bahan dari banten itu kan busung, umum busung dan bunga-bunga yang lain. Lalu busung itu dirangkai sedemikian rupa, diringgit kemudian disatukan dengan semat. Nah, ini busung
punya pesan budi luhur sungkemin. Jadi kalau kita ingin ikut bertanding supaya punya pekerjaan di atas, itu kita punya budi luhur harus dipertahankan atau dijaga dengan cara ini, menjahit. Menjahit punya pesan mejapo ingetang terus, artinya berjapa diingat terus, disertai dengan meditasi. Nah, meditasi itu dilambangkan oleh semat tusuk gitu ya, udah gitu teklok, nah dipotong. Itu punya makna kita melakukan meditasi bila waktunya kita istirahat. Misalnya pagi meditasi, istirahat, sorenya lagi kita lanjutkan meditasi. Nah, ini pada saat meditasi pikiran kita itu seperti semat ya, ditancapkan ya, menuju kita punya Tuhan ya, kepada Tuhan. Itu meditasinya seperti semat. Semat punya pesan semata-mata ingat Tuhan. Nah, itu dalam proses membakti kepada Tuhan, membakti antengin, supaya kita layak menang nanti pada saat pertandingan. Kita harus berusaha untuk ini, busung budi luhur sungkemin. Jadi kita harus mengupayakan atau menjaga budi kita menjadi luhur. Dan budi kita menjadi luhur adalah dengan cara membakti antengin. Nah, dalam membakti disertai dengan menjahit mejapu mantra ingatang terus, semata-mata ingat Tuhan. Nah, dengan cara seperti itu budi kita bisa menjadi luhur yang memungkinkan kita, kalau sudah budi luhur pada saat kita ikut pertandingan, kita bisa berpeluang menjadi pemenang, meraih kesuksesan atau keberhasilan. Nah, itu pemaknaan dari makna Banten ya. Nah, satu hal lagi, kalau dalam bahasa Indonesia busung kan disebut dengan janur. Nah, janur itu dimana suku kata jam menunjukkan japa, nur itu sinar suci Tuhan. Jadi dalam hal ini ketika kita membakti atau menyembah Tuhan dengan lagu pujian, syair pujian, harus disertai dengan melakukan japa mantra untuk meraih nur ya, meraih sinar suci Tuhan. Nah, sinar suci Tuhan ini yang membuat budi luhur kita semakin cerdas, semakin cemerlang. Seperti warna janur kan warnanya kuning terang, itu menunjukkan pikiran kita jadi cemerlang, yang membuat pikiran kita jadi cerdas, jadi brilian. Nah, kalau kita punya pikiran dan akal budi cemerlang, brilian, ketika kita ikut bertanding atau berlomba, nah niscaya kita akan bisa berpeluang untuk meraih kemenangan. Nah, ini makna dari Banten, canang, dan kegiatan bertanding yang bahannya dari janur yang kemudian dijahit, yang terlontar dari pikiran saya sendiri. Dan terus terang saya kembali katakan, saya bisa melontarkan suatu pemaknaan seperti ini karena itulah saya pernah menjalani hidup lontang lantung agar pintar, berkelana gitu, jalan kaki, mengandalkan mental. Di negeri orang, di tanah Jawa, pernah dari Keraton Jogja keliling ke pantai selatan, baru 1 bulanan tidak bawa uang, makanya di jalan-jalan itu saya melakukan sepertinya ada suatu panggilan, kepingin pergi ke sana tanpa persiapan, uang habis di sana. Ada saya, kok hidup saya begini, kok kepingin ke tempat orang yang jauh-jauh dari rumah, sampai sana ndak ada uang, ndak punya kenalan. Akhirnya pernahlah hidup di jalanan seperti orang gelandangan, seperti orang gila ya. Nah, daripadanya pikiran saya dari pikiran saya terlontar ya ide-ide, wawasan yang saya sampaikan seperti ini. Nah, ini tentang apa yang saya sampaikan itu, kalau memang bermakna, masuk di akal, ya pakai. Kalau enggak, jangan. Anggaplah memang saya ini orang lagi penjual obat di pasar yang ngocehnya itu. Bagi yang jodoh, ceritanya beli obat bisa sembuh, bagi yang tidak ya mungkin enggak jodoh, enggak sembuh. Nah, anggaplah saya seperti itu bercerita. Ya, para pemirsa sekalian yang saya kasihi,
perihal ini makna Banten yang saya sampaikan, saya akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf, apa yang saya sampaikan tidak bersumber dari lontar, melainkan terlontar dari pikiran sendiri, hanya bermodal mental, kan kayak begitu. Pemirsa sekalian yang saya kasihi, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, kan kayak demikian. Sekiranya demikian, saya sebagai manusia biasa tak luput dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om.